warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nindita Wulandari dengan NPM 2013-1026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi pemasaran secara umum. Pemasaran merupakan suatu proses dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Peranan pemasaran sekarang ini tak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan, sehingga keuntungan perusahaan dapat diperoleh dengan terjadi pembelian barang secara berulang. Perkenalkan, nama saya Sartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen pemasaran. Itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, riset pemasaran. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, riset pemasaran perlu ada dalam proses perencanaan strategis pemasaran. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pemasaran. Yang keempat, perencanaan dan mengembangkan produk. Yang kelima, harga produk. Yang keenam, promosi. Yang ketujuh, distribusi. Dan yang kedelapan, evaluasi. Baik, perkenalkan nama saya Sesti Mardani dengan NPM 2013-1069. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran atau marketing yang baik. Yang pertama yaitu kenali pelanggan atau pasien dengan cara berkomunikasi dengan baik, memberikan pelayanan informasi yang baik dan benar, serta obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua yaitu lokasi apotik atau perusahaan harus strategis. Yang ketiga, menggunakan internet marketing, yaitu misalnya contohnya dengan menyebarkan informasi atau penggunaan obat melalui Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Yang keempat yaitu lakukan promosi dengan cara menyebarkan brosur, selebaran, ataupun melalui siaran-siaran yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ona Purnamasari. Saya akan membahas tentang contoh pemasaran secara umum dan contoh pemasaran di bidang farmasi. Baiklah, contoh pemasaran secara umum biasanya dilakukan di apotik, yaitu pemasaran contoh kepada pasien yang terserang penyakit flu atau batuk. Kita bisa menawarkan obat golongan pseudoephedrine. Kalau untuk batuknya tergantung jenis batuk si pasien, batuk kering atau batuk berdahak. Jika batuk kering, kita sarankan untuk menggunakan yang ada kandungan dextro. Dan jika batuknya berdahak, kita bisa merekomendasikan golongan guaifenesin atau bromhexin untuk pengencernya. Untuk produk farmasi terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu obat bebas atau OTC. Obat bebas atau OTC ini bisa dipasarkan secara umum tanpa adanya. Untuk produk farmasi terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu obat bebas atau OTC dan obat keras atau etikal. Obat bebas atau obat OTC bisa diserahkan kepada pasien secara umum, tidak perlu menggunakan resep dokter ataupun apoteker, bisa diserahkan langsung dari TTK kepada pasien dengan suatu medikasi tertentu. Sedangkan obat keras atau etikal harus diberikan berdasarkan resep dari dokter dan diserahkan oleh TTK atau apoteker. Sedangkan di Indonesia untuk penggunaan golongan obat keras itu biasanya direkomendasikan paling utama ditentukan oleh dokter. Tidak boleh dari pasien langsung ataupun apoteker. Sedangkan di luar negeri, pemeranan untuk penetapan permintaan kefarmasian ditentukan oleh 2 penentu. Yang pertama yaitu, yang ketiga perusahaan asuransi, dan yang keempat pasien. Sedangkan di Indonesia minimnya obat keras juga tidak bisa diserahkan langsung atau direkomendasikan oleh apoteker. Padahal sudah jelas apoteker sudah memiliki profesi dan sumpah profesi. Mungkin segitu saja penyampaian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.